Ini dia busnya, ANS single glass. Jadi kita diputar balik. Setidaknya kartu vaksin sih kata mereka tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Balik lagi sama saya Aditya dari Motorium. Jadi pada pagi hari ini saya ada di Kota Bandung, tepatnya ini di Caringin, Jalan Soekarno-Hatta. Ingin mencoba bus yang terbaru ya. Ini dia busnya, ANS single glass Sang Pangeran edisi baru. Jadi ya berangkatnya dari Bandung lagi dengan rute tujuan Bukit Tinggi. Dan ini mobil yang waktu itu saya ambil ya dari Kota Malang, dari karoseri Moradadi Prima. Ini sekarang ini memang jadwalnya Bang Pangeran, dan kita ini berangkat di awal-awal PPKM darurat. Ini ya, penumpang tuh harus ada membawa surat antigen atau sertifikat vaksin yang pertama itu tingkat 1. Kan ada 2 kali sertifikat vaksin. Nah, ini ada notanya juga, kalau calon penumpang masuk ke dalam kategori tidak dapat divaksin, maka bisa disertakan surat pengantar dari dokter. Itu dia. Untuk kelasnya yang bakal kita naikin ini dia, Royal Class. Kalau yang di belakang itu kayaknya masih kelas yang eksekutif biasa ya, non-luxurious. Ini juga pertama kalinya kita coba. Kalau sebelumnya kita naik ANS itu kan masih yang seri lama ya, yang saya dulu coba tuh, yang masih bangku 22 eksekutif kelas non-luxurious. Kalau yang ini dia Royal Class, itu lebih lega, lebih nyaman, dan mobil Bang Pangeran ini sekarang single glass. Jadi pandangan ke depannya itu udah nggak kehalang-halang lagi sama topi, enak dah. Polos sekarang kacanya. Jadi nanti rute bus ANS Royal ini dia bakal lewat timur ya, tol Trans Sumatera sampai ke Palembang, dan kemudian lanjut lagi ke Jambi. Tapi nggak tahu nanti bakal lewat Tempino atau nanti lewat Jambi Kota. Kemarin saya pas naik San dari Pekanbaru itu ketemu ANS yang lewat Jambi Kota. Katanya di Tempino itu jalannya udah mulai agak jelek ya. Ya kita lihat aja nanti deh. Kalau bagus waktu tempuhnya harusnya kita sampai Bukit Tinggi besok maghrib, seperti waktu kita sebelumnya ya, sekitar 33 jaman. Tapi kalau enggak ya karena jalan jelek dan lain hal sebagainya ya bisa lebih dari itu. Kita sampai Bukit Tinggi mungkin bisa malam. Penasaran saya sama ini. Ini pakai Mercedes-Benz 1626. Jadi sekarang itu dia udah pakai air sus, bagasinya juga tembus kanan kiri, bisa bawa sepeda motor. Nah, jadi seperti inilah suasana pagi hari ya di loket ALS Caringin Bandung. Ini sarapannya juga ada kalau misalnya mau berangkat. Nanti kita makannya itu berhentinya pertama kali di Merak ya. Jadi lumayan jauh dari sini. Kalau mau beli makan di sini dulu, sarapan sama lontong sayur Padang, enak nih. Saya langganan ini. Bang Pangerannya kayaknya masih istirahat ya. Masih siap-siap juga itu di dalam kayaknya. Jadi penumpangnya pada pagi hari ini memang banyak, bener kata apa teman-teman itu ya. Kalau naik ANS sekarang ini pesannya itu harus jauh-jauh hari, nggak bisa 2 hari sebelumnya. Saya aja pesan tiket bus ANS ini hampir sebulanan baru dapat naik yang Royal ini. Kalau nggak bisa. Cantik ini, saya suka ngelihatnya nih, single glass ini. Waktu itu 2 unit kita ambil dari Malang, dari Moradadi Prima, Bang Pangeran sama yang satu lagi. Tapi sekarang kayaknya udah keluar lagi 2 unit yang lainnya, jadi udah ada 4 dan bakal menyusul terus unit-unit lainnya. Ini benar-benar jawaban sih atas segala masukan ya. Soalnya Sumbar itu kalau kacanya ditutup sayang banget. Pemandangannya bagus, tapi kita nggak bisa lihat apa-apa kan sayang. Kalau kayak gini kan enak. Ke depan kelihatan, ke samping kelihatan. Nggak ada selendang-selendang apa, nggak ada topi-topi gitu. Enak banget. Saya suka sama ANS tuh ini dia sekarang. Apalagi bangkunya lega-lega.
Ya bang, bikin video dulu. Sang Pangeran. Ini dia formasi bangkunya 22 buatan Rimba Kencana High. Dan saya seperti biasa duduk di nomor 2 paling depan. Jadi tempat duduk saya tuh seperti ini. Ini jarak kakinya, wow lega ya. Dan pandangan ke depannya bersih banget. Yang sebelah kanan seperti ini bener-bener super nyaman. Bagasinya model tertutup seperti pesawat. Dan ini gangnya cukup sempit ya, karena bangkunya itu lebar banget. Total bangku di dalam Royal Class ini ada 30 sampai ke pojok belakang sana. Dan yang pojok belakang ini tempat tidur driver ya, atau istilahnya kandang macan. Toiletnya seperti ini, bersih. Dan untuk jarak bangku yang paling belakang itu seperti yang bisa kita lihat, ini sama ya kanan kiri ya. Jadi benar-benar imbang, nggak lega sebelah. Ini benar-benar nyaman. Jarak ruang kakinya tuh benar-benar lebar. Kita bisa naruh barang bawaan kita. Dan untuk soket charger ya, soket charger itu ada dia di handle sebelah kiri atau kanan. Dan untuk yang dekat jendela dia ada di belakang sini, pojokan. Jadi benar-benar nyaman sekali untuk ANS ini. Ada 2 kelas ya. Masih ada yang eksekutif biasa. Kalau yang eksekutif biasa itu bangkunya 36 sekarang dia. 36 non leg rest, tapi benar-benar jadi lega. Kalau dibandingkan yang dulu pas kita naik, itu udah lebih lega sekitar 2 baris kayaknya. Nah ini dia, kita lihat benar-benar nyaman ya. Dan saya suka nih sekatnya ini loh, sekat ruangannya ini. Untuk ANS ini dia nggak pakai yang model-model ketutup gitu, jadi benar-benar polos kaca seperti ini. Benar-benar bisa lihat keluar dengan jelas, nyaman sekali. Louver AC model seperti ini. Di sini juga ada bagasi model pesawat ya, dan di belakang sana juga ada cool box-nya. Nah ini cool box untuk nyimpan minuman atau makanan biar dingin sepanjang perjalanan. Letaknya ada di belakang sebelah kanan ya, bagasi belakang sebelah kanan. Jadi ini adalah trip perdana saya dengan Royal Class terbarunya ANS yang single glass ini. Dan mudah-mudahan perjalanan kita sampai ke Bukit Tinggi itu lancar, nggak ada halangan sama sekali. Untuk rutenya yang bakal dilewati nanti, jadi bakal melewati lintas timur, jalan tol, sampai ke Palembang. Dan nanti di Palembang itu dia bakal lanjut lagi sampai ke Jambi. Jambi kota ya, nggak Tempino, katanya jalannya rusak. Dan baru kemudian kita pindah ke arah tengah, keluarnya di Muaro Bungo. Oh ya, saya belum bahas tiket ya. Jadi tiketnya tuh sekarang yang Royal Class itu modelnya seperti ini. Dan ini juga lengkap nih informasinya untuk nomor telepon, loket-loket sepanjang perjalanan nanti. Untuk harga tiketnya sendiri yang Royal Class ini dari Bandung sampai ke Bukit Tinggi itu Rp600.000 per orang. Dan kalau misalnya bawa sepeda motor dari Jakarta ya, bukan dari Bandung sini, kata Bang Pangeran itu tarifnya sekitar Rp1.200.000. Untuk ANS yang Royal Class ini udah bisa bawa sepeda motor, soalnya bagasinya tembus ya kanan kiri, jadi bisa bawa. Dan cukup tinggi juga bagasinya. Oh iya, tambahan satu lagi, bus yang Royal Class ini tankinya double, jadi nanti mungkin kita bakal jarang ngisi solar di perjalanan. Cek fasilitas, sini casan juga masuk, jadi baterai terisi ya dari slot charger. Kalau yang duduk di depan cuma satu aja di handle ini ya. Kalau yang sebelah kirinya nggak ada, kecuali yang bangku-bangku belakang dia ada di belakang sini untuk slot chargernya. Nah, jadi sekarang yang bawa dari loket sini, dari Bandung, Bang Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beko awak di Merak atau enggak berhenti? Beko langsung, insya Allah. Sama-sama berdoa awak. Mudah-mudahan di jalan Beko enggak ada hambatan, enggak ada pemisahan. Walaupun ada Beko pemisahan, Pak tetap bersama. Saling mendukung. Kompak aja. Yang penting masker. Kalau ada apa-apa enggak akan tinggal jarak ya. Namanya Wak Ciato, pasti harus keluarga. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah. Hati-hati di kapal. Pada Beko. Nah, tiba di Solo bisa ada penukaran auto. Jadi yang ke Padang ke Bukit mungkin kalau seandainya kau yang ke Bukit, berarti yang ke Padang turun. Ya tapi ada auto menunggu. Kita berangkat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari loket ANS Kopo Bandung. Karena penumpangnya udah masuk semua. Jam 8:16 kita udah jalan nih. Ya, 8:16. 8:17. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebih cepat berangkatnya sekarang. Ini dia nih proyek flyover Kopo. Jadi nanti lurus dia ke arah Terminal Loi Panjang. Kalau ke arah sana itu Caringin. Tempat kita naik JRG kemarin dari sana. Di sini nih banyak loket-loket bus Sumatera selain ANS ini. Di seberang sana itu ada Putra Rafflesia, ada Putra Pelangi, JRG juga ada satu lagi loket Kopo di situ. Kalau garasinya JRG di Bandung ini dia di Bale Endah. Ke arah lurus lagi masih lumayan jauh. Dan garasinya itu juga sekarang ya busnya udah nggak terlalu banyak ya karena udah dioper sebagian ke Medan, ke Banda Aceh. Ini dia. Pandangannya enak ya. Tuh Putra Pelangi 1626. Ini yang bus lamanya, kayaknya cadangan atau nggak dipakai lagi kali. Ini kita dari Kopo langsung belok kanan ini. Bicara kenyamanan ya, soal bangku rimba kencana yang versi baru ini. Jadi dia cushionnya itu benar-benar bikin pantat kita tuh agak ke bawah ya, mendelep gitu. Kayak gini bangkunya. Jadi nggak gampang gerak pas lagi di tikungan atau di apa. Dan ini juga bangkunya tuh dia punya tinggi yang bisa dibilang agak rendah. Jadi kaki kita tuh nggak gantung, benar-benar nyaman, bisa menapak sempurna di lantai. Intinya nggak pegel, enak lah. Bangkunya tuh desainnya enak, bagus. Dan dia juga ini bangkunya tuh lebar. Lihat ya, paha saya lebarnya. Sama bangku ini masih lebih lega bangku. Karena bangkunya itu lebarnya kayak bangku-bangku bus super eksekutif gitu deh. Konsekuensinya gang ininya ya, gang jalannya itu jadi sempit, cuma 1 jengkal saya aja nih. Jadi ya seperti itulah. Ya 1 jengkal ya. Mantap pemandangan keluarnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana kota Bandung ya di masa PPKM darurat. Jadi aktivitas masyarakat pas jam-jam pagi seperti ini saya rasa kayak nggak ada bedanya, sama aja masih normal. Angkot banyak, aktivitas masyarakat lalu lalang kerja juga banyak. Kalau sektor-sektor industri, pabrik tentu aja nggak bisa WFH kan, nggak bisa kerja dari rumah. Karena mesin produksi itu nggak bisa memproduksi sendiri, tetap harus ada manusianya. Kita langsung masuk jalan tol, pintu tol Kopo Bandung.
Jadi kalau duduk di bangku nomor 1 tuh kayak gini pandangannya, lebih enak di nomor 1 ya. Kalau di bus yang single class ini nggak kehalang sama sekali. Ini kita lihat nih suasana pagi ini di Bandung Raya. Ini cuacanya cerah tanpa awan sama sekali, cuma ini polusi ya, kabut-kabut polusi kayaknya sih, lagi berkabut lah. Sekarang ada ya Labuan Bandung, saya baru tahu, tahunya cuma Merak. Itu kalau naik Arimbi ongkosnya kalau nggak salah sekitar 120 apa berapa gitu sampai Labuan itu. Sekarang jadi banyak pertambangan juga di daerah Padalarang ini. Kalau di bawah itu jalur biasanya itu. Sebelum ada jalan tol semuanya dulu lewat situ. Ini dia jembatan kereta api paling panjang di Indonesia saat ini, Cikubang. Paling tinggi juga kalau nggak salah ya. Paling tinggi deh. Itu ada 2 jembatannya, itu yang satu dan yang satunya lagi ada di sebelah kiri ini. Nah itu dia. Ada 2 dan di sebelah sana lagi ada terowongan Sasak-Sakat. Terowongan kereta api aktif yang terpanjang saat ini di Indonesia. MPM yang berangkat pagi ini juga Hino RK8 ya. Kalau ditanjakan emang kuat. Kalian bisa nonton video saya yang naik Sun, itu sekalinya K410 di jalan tol Semarang Solo. Dikejar juga sama Hino RK8 dan kalah kita pas waktu itu naik Sun Scania itu. Ini kita mampir dulu ke SPBU kilometer 97. Jadi di sini isi solar dulu ya. Kayaknya langsung full tank ini. Tangki bus ANS ini double kapasitasnya. Jadi benar-benar nanti itu di lintas tengah itu kita bakal jarang singgah atau mungkin nggak singgah, sekali isi aja. Itu udah ada MPM yang duluan isi di sini. Nah, isi dulu. Jadi kita di sini isi BBM dulu, isi solar. Itu sebelah sana ada MPM yang berangkat pagi ini juga ke Sumbar ya, dari Bandung, dan ini bus kita. Keren ya, kacanya gede banget. Single glass. Ngerans. Ini lokasi isinya waktu itu kita naik JRG juga di sini. Sama jadinya. Nah, ini dari sini lebih jelas ya, kelihatan. Kalau ada tiang. Nah, lanjut lagi. Isi solar tadi. Sekarang berapa bang tangki? 2 ya? 2. Berarti jarang isi nanti lah ya di tengah tuh sekarang. Kalau kita udah full, kita isinya cuma di apa aja lagi? Di mana? Rantai IKEA. Rantai IKEA. Isi solar itu. Iya. SPBU ini ya, ANS ya, Rantai IKEA. Nih kalau duduk di depan kayak gini nih, kacanya gede, nggak ada halangan sama sekali. Kita keluar di Sadang, Purwakarta. Ini proyek jalan tol Cikampek 2 ini ya, katanya nanti bakal lewat sisi selatan dari jalan tol yang udah ada. Gerbang tol Sadang.
Busway. Kalau lurus ke arah Subang, kanan ke arah Kota Purwakarta, kita ke kiri arah Cikampek. Bekas terminal dulunya nih. Kemarin JRG ngambil penumpang MRT. Ada banyak agen-agen bus di sini. Cuacanya panas hari ini. Itu MPM itu yang tadi Sadulur. Ini ya sewanya tuh. ANS, oh loketnya di sini samping jembatan Tambang. Sewanya udah pada naik. Kita cuma sebentar aja di sini, langsung jalan lagi. Jadi ternyata bisa loh naik ANS ini dari Sadang atau sekitaran Purwakarta sini bisa. Dia loketnya samping jembatan Timbang ya, depan perumahan Geria Ciwangi. Ini dia nih, Geria Ciwangi sebelah kanan kita. Akses masuk penumpang, maksudnya akses masuk perumahannya ini dia. Kita lanjut lagi. Kalau duduk di depan itu AC-nya cenderung nggak kerasa, lebih enak duduk di ruang penumpang ini dingin. Oh ini kita mampir lagi deh. Nih JRG di sini juga ada loh. Waktu itu saya mampir juga ke sini pas naik JRG. Agennya agen yang sama. Jadi banyak agen-agen di sini nih. Tuh kan ada pangnya tuh. MPM, JRG, Epastar, Sinar Jaya, Agramas. Semuanya ada di sini. Ini dia nih sewanya naik dari sini langsung. Bang, makasih bang, kopi dulu bang. Kita kayaknya nggak lewat Cikopo deh. Jadi ini kita balik lagi ke pintu tol Sadang. Kalau kita naik San kemarin rumah makannya masih ada di sana. Naik JRG juga kita lewat Cikopo, lewat Sate Merangi. Kita belok kanan balik lagi ke pintu tol Sadang. Enam sekalian boleh. Ini biasanya jadi terminal Payangan ini. Bus-bus kayak Budiman, Prima Jasa di sini dia nunggu penumpang. Ada kita Kejora juga tuh. Buat oleh. Jakarta Padang Pitinggi 01 yang single glass. 100.000 seharusnya dapat nomor. Masih 32. Next time kita coba itu ya. Menarik. Simpang Kejora itu. Pakai 1626 semua kalau nggak salah ya. Tapi ada 2 unit yang pakai topi, 2 unit yang nggak pakai topi. 01 sama 04. Sekarang kita masuk jalan tol Cikampek. Mamang-mamang jualan dodol Garut. Nanti sampai Merak pun biasanya juga ada lagi yang jualan dodol. Oleh-oleh khas Jawa Barat. Kita keluar nih di Karawang. Masuk ke terminal Kelari. Ini
mulai deg-degan saya di sini nih. PPKM darurat ini nih. Apakah ada pengecekan atau gimana kan nggak tahu kan. Walau udah bawa syarat surat vaksin tetap aja. Itu dia posnya di depan kota. Oke, kita diberhentikan kayaknya. Bismillah. Kita kena penyekatan di sini. Jadi kita diputar balik. Setidaknya kartu vaksin sih kata mereka tadi. Soalnya PPKM-nya efektif dari tanggal 3. Dan ini hari Senin, hari pertama di minggu ya. Di minggu, awal minggu. Makanya mereka udah bikin pos seperti ini. Kita nggak bisa masuk Karawang, entah gimana nanti solusinya. Mungkin ini harus ada koordinasi lagi sama agen. Saya tadi pakai surat, ditunjukkan nggak ada masalah sama sekali. Jadi sekarang ini lagi koordinasi dulu ya dengan perwakilan dari Karawang sini. Entah gimana caranya supaya kita bisa masuk ke terminal atau penumpangnya nanti diantarkan ke sini dari terminal Kelari ke pintu tol Karawang Timur ini. Soalnya busnya nggak bisa masuk tadi, kita disuruh putar balik. Tapi kalau misalnya bus-bus lokal, sepemantauan saya tadi kayak bus Doa Ibu, Tasik Cikarang, atau Prima Jasa atau Budiman, itu lewat aja gitu, nggak ada diberhentikan. Untuk ANS ini aja yang kita berhenti di sini. MPM yang tadi barengan sama kita sedulur itu nggak tahu itu lewat apa enggak. Kita udah setengah jam juga di sini. Jadi tadi kita di sekat ya, suruh putar balik. Bus di belakang kita ANS AC Milan itu masuk aja lolos tadi, nggak di stop sama sekali. Nah itu jadi ya di sini kita jadi tanda tanya juga kan. Ini kita lagi nungguin bus yang tadi masuk itu. Jadi nanti sewanya diangkut bus yang itu dan kemudian nanti diantarkan ke sini. ANS AC Milan itu nggak sempat kerekam sih sama saya, cuma ada tadi di belakang kita. Dia masuk aja nggak diberhentikan. Nah ini penumpangnya naiknya dari sini deh, dari gerbang tol. Yang dari terminal Kelari Karawang. Hah? Tengok dari mana dia? Ini, jadi naik penumpangnya udah selesai. Dari terminal Kelari ke sini diantarkan naik ke angkot tadi ya. Soalnya kita nggak bisa masuk ke terminal. Kita lanjut lagi dari pintu tol Karawang Timur ke arah Jakarta. Biar dona penyakit awak dalam tak mungkin nak di lo. Penting awak alhamdulillah sehat. Nak nemu vaksin lo. Vaksin aku selalu orang nyoba vaksin nanti langsung mati. Tidak kan itu tangan tu ada kan. Ya itu abahnya belum kuasa. Tapi bisa. Tidak ini kan kado BRI di Jalan layang. Kalau lewat atas itu tarifnya 3.000 1 kilometernya. Lebih murah lewat bawah. Karena tarifnya agak mahal, kayaknya nggak terlalu rame yang lewat atas. Dari Rizal itu 10 tahun lah yang bisa vaksin ya.
Itu di Sarau nakik-nakik rumahnya ini. Istilahnya Gagang Prima bahagia. Beberapa rumah ada rumahnya, udah dong. Nah, terus Abid, iya lain putra daerah ini. Bahagia Grup itu dia masih Merdeka Grup juga sama ya. Saya kini kok sih, Salah satu BO terbesar di Jawa Barat dulu. Cuma ya, sekarang armadanya ya udah banyak berkurang. Gerbang tol Cikunir 2. Jagorawi pun lancar tadi. Macetnya kayaknya cuma di jalan-jalan protokol aja ya. Jalan tol sejauh ini oke. Terminal Kampung Rambutan sebelah kiri kita. Kita nggak masuk ke dalam. Kita lurus saja ini. Pasar Rebo. Di atas itu tempat biasanya jadi terminal bayangan. Stasiun MRT-nya. Kita keluar Lebak Bulus. Siapa di sini yang terakhir naik bus masih dari terminal Lebak Bulus yang lama? Adakah komentar ya di bawah? Sekarang terminalnya udah jadi begini, stasiun MRT. Saya terakhir naik Prima Jasa itu dari Tasik ke Lebak Bulus ini pernah masuk terminalnya tahun 10 tahun yang lalu. MRT-nya pun sepi. Sepi MRT-nya. Masuk Pasar Jumat. Kalau lurus tembus ke Ciputat, kiri ke Cirende. Nanti ada lagi di Pondok Pinang. Disekat lagi ya jalan Pasar Jumat. Masuk kita Pondok Pinang. MPM-nya udah duluan di sini. Yang tadi bukan, sedulur bukan. Harusnya sih sama. Penuh bagasinya.
Mantep. Memang ya, bus-bus Sumber ini peminatnya tinggi banget loh. Oh kan, Legowo. Di sampingnya Sembodo pun penuh. Ya, kita turun dulu deh. Kita lihat ini suasana terminal Pondok Pinang pada siang hari ini. Sembodo sama MPM udah banyak nih penumpangnya, penuh. Dan ini bus kita. Jadi bus yang satu lagi ANS AC Milan kayaknya masih di belakang kita deh. Dan mungkin dia mampir ke terminal lain juga ya. Ini lumayan hari ini cuacanya cerah di Jakarta. Dan di sini kayaknya nggak ada pemeriksaan sama sekali. Jadi ya aman-aman aja. Lewat-lewat aja. Itu Pak John ya, pengurus ANS di Jakarta sini. Yalah, kita masuk aja lagi lah. Di luar panas. Duduk dalam aja kita. Kita lihat sekilas aja sebentar di luar. Ini dia okupasi penumpangnya. Jadi tinggal dikit lagi udah full seat dari sini. Jadi kita bisa langsung gas ke Sumatera. MPM-nya berangkat duluan, seat 28 big top. Sama kelasnya berarti ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, membaca doalah kita terlebih dahulu biar selamat sampai tujuan di rumah. Saya Sumatera Barat. ANS ini tiap hari ada berangkat, ada 8 bus satu hari. Ini bis yang dari Bandung tadi ya. Ya, dimohon sebelum naik kapal, mohonlah kepada penumpang membeli bekal lah di sebelum naik kapal di Merak. Sebab tidak berhenti lagi bis di restoran di Lampung. Jadi jor terus ke Palembang. Ini kita lanjut lagi ke Merak sekarang. Udah nggak ada berhenti lagi kata Pak John tadi. Jam 12 siang berangkat lagi, lanjut dari terminal Pondok Pinang menuju ke Sumatera Barat. Haryanto 112. Tujuan mana ya? Tapi banyak sih Haryanto sama kayak SDJ deh. Gelap kacanya. Apa ini? Kayak bulan. Harga boju tadi tulisannya di depannya. Haryanto. Ya. Oke lah. Apa? Dia makan di kapal. Apa aja? Tadi pasti samuli. Kau tapi jatah Bandung kan? Iya. Kalau Bandung kau pasti samu. Terkadang dia apa-apa ada kalau dia Jakarta. Lepas itu tambah minyak. Kamu ndak bercuci dong. Hehehe, lagai. Tanam di Bigo mau pengiran. Sebagai banyak apa dari rumah banyak sebab deh. Iya. Sesuai agenda tadi kata Pak John, langsung ke Merak. Udah nggak ada singgah-singgah lagi kita. Penumpangnya udah full. Langsung masuk jalan tol udah. Sekarang kita udah gabung dengan tol Tangerang Merak. Alhamdulillah ini lancar. Jadi penyekatannya mungkin hanya berkisar pintu masuk kota aja ya, Jakarta, di jalan-jalan protokolnya aja, atau di beberapa pintu tol tertentu, nggak semuanya tapi. Jam 1 siang sekarang ini. Sebentar lagi kita masuk pelabuhan Merak ya. Tapi ada tukang nasi bungkus kita beli itu. Kalau ANS ini ada tukang nasi langganan biasanya. Jadi kita beli itu, kita makan di kapal makan siang. Kalau biasa.
kata yang mana bagi bakso. Langsung laut lepas itu sebelah kiri. Salahnya dia ramu. Dia ramu. Nah, ini kelihatan ini. Itu dia pulaunya di depan kita pas Merak Kecil. Tempat mancing ikan. Yang sebelah kanan ini kereta api. Cuma sekarang itu dia kereta api lokal aja adanya. Mudah-mudahan ada yang jual nasi itu yang biasa nawarin nasi bungkus. Dan nah itu soalnya kita nggak berhenti lagi makan di kapal nanti. Dermaga Express itu pun masih kosong, jadi ada agak santai ini, kayaknya bisa makan dulu. Ya, masuk dermaga eksekutif. Kayaknya los. Ini terminal bus Merak, jadi terintegrasi ya, sekarang udah rapi juga. Wah, kapalnya ada ya. Ada kapalnya ternyata, nggak kelihatan ekornya, berarti langsung naik kapal ini. Ada, ternyata ada kapalnya. Legundi, KEP Legundi, bagus nih kapalnya. Barannya sebuku sama batu mandi, Trio batu mandi sama deh. Dalamnya bagus kalau ini udah pasti. Eskalator dia. Eskalator. Suasana dermaga 1 pada siang hari ini sepi. Oh, ini dia nih. Iya kan? Iya, bapak itu ya yang jual nasi ya. Beli nasi dulu. Nah, ini dia, masuk ke dalam lagi kita. KMP Legundi. Kita mau turun tapi ini di depan banyak yang duduk ya. Yalah, kita lihat aja nih proses masuk kapal dari bus kita. Acara presiden Pak. Ya kakak memang Pak ada. Nah, iya Pak Ali. Jadi Besok merah, normal. Diikuti sih deh, Pak. Di dalam udah ada 3 bus ternyata. Jadi satu kapal ini 5 bus, 4 ANS. Satu lagi itu MPM ya, Kacamata Gumarang. Ya, kita turun dulu istirahat. Ya, udah kita makan di atas saja. Alhamdulillah. Jadi kita masuk kapal Legundi sekarang ini. Tukang nasinya tadi ada di belakang sana, di luar kapal. Soalnya kalau nggak makan, nanti kita nggak berhenti lagi kan tadi. Masih jauh lagi. Cari nasi dulu. Udah jalan ke sana ya? Teman. Oh. Beli nasi. Tak bayar bang? Tak bayar. Bayar.
Beli nasi putih. Taunya bagi lagi.